Halo kaum intelektual sekalian. Diduga Pak Hasyim mengatakan ada sekitar 73 orang umat Kristen yang dipecat dari Kementerian Pertanian tahun 2013 di zaman Pak SBY. Wow, gila. Luar binasa. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang memecat? Jadi kita harus mengapresiasi ya. Kenapa kita harus mengapresiasi? Kita harus mengapresiasi keberanian daripada Pak Hasyim atau adik daripada Pak Prabowo membongkar ini ke publik. Kita harus mengapresiasi sebesar-besarnya. Kenapa? Apakah ini kejahatan? Silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Kemudian, ada satu fakta yang jarang dibongkar seputar fakta di mana ada dugaan yang mengatakan bahwa umat Kristen dipecat dari Kementerian Pertanian. Apa itu faktanya? Apakah karena Kementerian Pertanian itu dikuasai oleh PKS? Kenapa? Diduga, ini masih diduga ya guys, karena gini guys, ini videonya itu kan nggak terlalu panjang ya, takutnya videonya ini sama seperti videonya Pak Yusuf Kalla, dipotong-potong gitu ya, makanya saya katakan diduga ya. Jadi kalau mau nonton videonya nanti tonton di TikTok ya. Jadi potongan videonya mengatakan dalam berbentuk bahasa Inggris adanya dugaan kesengajaan memecat 73 orang umat Kristen dari Kementerian Pertanian. Wow, luar biasa. Apa fakta yang ditutupi? Kenapa ada dugaan PKS bertanggung jawab untuk hal ini? Ya, seperti yang diduga diucapkan oleh Pak Hasyim, ini ada dugaan pada saat itu PKS bertanggung jawab atau mendominasi di Kementerian Pertanian. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasan kenapa Menteri Pertanian di zaman Pak SBY itu berantakan? Apakah ini alasannya kenapa Kementerian Pertanian itu selalu beli pupuk dari luar gitu? Apakah ini alasannya kenapa Menteri Pertanian itu amburadul gitu? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, kita selalu mengatakan bahwa ya kita harus swasembada pangan, kita harus mandiri dalam pangan. Tapi ujung-ujungnya impor juga itu ya. Ya kan? Ujung-ujungnya kita ngambil beras dari mana? Dari luar gitu ya. Kita bikin stok berjuta-juta ton gitu. Kenapa? Karena petani kita itu nggak kuat. Ya, petani kita itu nggak cukup ya hasilnya itu, padinya itu untuk apa? Untuk ngasih kita makan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Apakah karena Menteri Pertanian pada saat itu gagal gitu? Apakah karena di Kementerian Pertanian itu SDM-nya terpuruk gitu? Ya, apakah di Kementerian Pertanian itu orang-orang bodoh di sana sehingga Kementerian Pertanian itu mengalami keterpurukan? Lalu kenapa ada sentimen negatif terhadap agama Kristen? Jadi kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ini pembahasan yang sangat sensitif sekali ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ada semacam sentimen negatif terhadap umat Kristiani. Suka nggak suka, kita harus mengakui itu. Kenapa? Karena banyaknya masalah-masalah yang ada di Konoha seperti bubaran ibadah paksa, persekusi, ya kemudian persulit izin rumah ibadah dan sebagainya. Jadi ada semacam upaya ya, menurut keyakinan saya, upaya untuk menstop dominasi daripada Nasrani di Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, dari mana sentimen negatif ini muncul? Apakah ini muncul dari agama? Apakah ini muncul dari tradisi dalam beragama? Apakah ini muncul dari ajaran? Apakah ini muncul dari ayat-ayat? Apakah ini muncul dari pemuka agama? Apakah ini muncul dari lingkungan? Apakah ini muncul dari kitab suci? Apakah ada ayat-ayatnya untuk memusuhi Nasrani? Apakah ada ayat atau dalil-dalil dalam kitab suci untuk memecat 73 umat Kristiani di Kementerian Pertanian? Kenapa ada semacam sentimen negatif? Saya tidak berpihak di video ini ya. Jangan berpikir saya berpihak pada Oten ya. Saya berpihak pada orang yang tertindas. Saya berpihak pada orang yang lemah. Saya berpihak pada kejujuran.
Kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Jadi semuanya saya katakan di video ini ada sumber dan datanya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Jangan bantah pakai emosi, apalagi mengolok-olok gitu ya. Mengolok-olok kemudian mengejek fisik ya. Jadi di Konoha itu kalau kita sudah nggak punya data ya, warga Konoha itu kebiasaan seperti itu ya. Kesel banget saya. Kalau nggak punya data, nggak bisa bantah, biasanya fisik saya yang diejek ya. Kacamata saya yang diejek, rambut saya yang diejek gitu, nggak fokus pada pembahasan gitu. Harusnya fokus pada esensi atau pembahasan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu ada sentimen negatif terhadap Nasrani? Apakah karena dosa-dosa daripada Nasrani, umat Nasrani zaman dulu gitu? Apakah Nasrani zaman dulu dengan zaman sekarang itu sama atau tidak? Apakah karena ada kisah-kisah dalam kitab suci membenci Nasrani di Konoha? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang, kesurupan, kelonjotan, berjamaah. Namun, tetap saya akan bongkar. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jangan skip ya guys. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Menurut data dari seorang guru besar bernama Pak Bambang Sugiharto, dia pernah mengatakan, Pak Bambang ini ahli filsafat, guru besar, bukan kaleng-kaleng, punya penghargaan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, ini bukan orang sembarangan. Dia pernah mengatakan, betapa yang membuat orang sulit bersikap wajar terhadap perbedaan seringkali adalah agama. Yang membuat orang sulit bersikap wajar terhadap perbedaan seringkali adalah agama. Ketika pertama kali saya mendengarkan ucapan dari Pak Sugiharto ini, saya kejang-kejang kelonjotan berjamaah juga gitu. Ya, saya mengatakan kayaknya ini nggak benar. Tapi setelah saya riset, saya teliti, ternyata ada benarnya juga ya. Karena gini guys, ya, mohon maaf ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Sebelum kita masuk atau fokus ke pembahasan seputar pemecatan Kementerian Pertanian. Jadi ini ada korelasinya ya. Pelan-pelan saya jelasin ya, jangan emosi dulu ya. Ini ada korelasinya. Kalau saya nggak jelasin nanti datanya nggak lengkap gitu. Jadi guys, kalau saya perhatikan, dalam agama tertentu di Konoha, ya, jadi di Konoha itu ada sebuah agama yang biasa disebut dengan agama damai. Jadi agama damai ini kan mengatakan bahwa dalam agama damai itu kan ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa hanya agama gue lah yang paling benar, hanya agama gue lah yang paling diridoi. Nah, itu artinya, ya kalau nggak masuk ke agama damai ini, kita kan nggak masuk surga kan. Ya kalau nggak masuk ke agama damai ini berarti ya kita sesat kan. Ya dalam kurung seperti itu kan. Nah, bagaimana dengan agama kasih? Saya tidak berpihak di video ya, mohon maaf ya bagi teman-teman yang beragama kasih. Dalam agama kasih juga kan ada ayat atau dalil yang mengatakan kalau tidak melalui Bapa. Kalau nggak salah itu dalilnya itu tertulis di Yohanes ya. Kalau tidak melalui Bapa, maka tidak akan sampai ke surga. Jadi itu artinya, ya, disclaimer on ya, saya tidak mengatakan ini terjadi di Indonesia, tapi di Konoha ya. Jadi itu artinya, baik agama kasih maupun agama damai, mereka punya prinsip bahwa ya kalau nggak masuk ke agama gue, yang nggak bakal masuk surga. Jadi mereka mendominasi surga. Sehingga mereka berpikir, ya kalau nggak masuk ke agama gue, ya berarti sesat, masuk neraka. Nah, jadi saling gitu ya. Saling menerakakan masing-masing. Dan inilah yang menimbulkan terjadi perpecahan, terjadi yang namanya pengkotak-kotakan, terjadi yang namanya intoleransi, ya persekusi rumah ibadah, bubarin paksa dan sebagainya. Saya tidak mengatakan orang Kristen seperti itu ya. Ya, agama kasih itu kalau saya perhatikan ya bukan berarti saya membela ya, menurut data. Justru yang korban di Konoha itu ya agama kasih. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya benar-benar netral ya. Saya bicara by data gitu ya. Jadi tanpa kita sadari ya, menurut dugaan dari perkataan guru besar Pak Sugiharto mengatakan bahwa Betapa yang membuat orang sulit bersikap wajar terhadap perbedaan seringkali adalah agama. kalau misalnya mengatakan
Apa iya agama itu bisa menyebabkan intoleransi? Iya, ada. Orang yang membubarin paksa itu orang beragama. Orang yang persekusi rumah ibadah orang lain itu orang beragama. Orang yang eh, mempersulit izin rumah ibadah itu orang beragama. Mereka bawa dalil-dalil agama kemana-mana. Yang pakai baju agamis, ya pakai penutup kepala khas agama mereka gitu. Jadi mereka beragama. Mereka ya bahkan mereka mendalami agama gitu ya. Jadi bisa dikatakan ya, semakin kita mabuk agama, maka semakin kita intoleran. Karena justru tradisi dalam beragama itu kan mengajarkan kita untuk ya menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci gitu. Jadi situ tuh awalnya, dari situ tuh dasarnya. Lalu bagaimana dengan yang ada di Kementerian Pertanian ini? Menurut dugaan saya, menurut keyakinan saya, karena di Konoha itu ada sentimen-sentimen negatif terhadap agama tertentu atau kaum tertentu gitu, terutama Nasrani. Padahal Nasrani zaman sekarang dengan Nasrani zaman dulu itu dua hal yang berbeda. Bukan berarti saya antek-antek eh, Nasrani di sini ya. Itu dua hal yang berbeda. Makanya harus baca sejarah gitu. Lalu kenapa ada pemecatan 73 umat Kristen? Apakah karena ada sentimen negatif terhadap agama tertentu? Yes. Ya, itu menurut keyakinan saya. Dan saya alami sendiri. Saya beragama minoritas. Ya, ini pengalaman saya pribadi ya guys ya. Saya tidak mengatakan ini benar ya. Dulu waktu saya kerja di salah satu perusahaan orang terkaya di Konoha, saya bekerja dengan maksimal lah gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan, bos-bos saya itu yang dipromosikan itu bukan yang berprestasi, tapi yang seiman dengannya. Nggak semuanya, tapi disclaimer-nya. Biasanya yang seagama gitu. Sama gitu ya. Umat agama kasih juga nggak semuanya, tapi disclaimer-nya. Ada juga yang seperti itu. Yang diangkat itu yang seagama gitu ya. Kalau misalnya ini kebetulan ya di suatu divisi misalnya, divisi di perusahaan kita, bos kita, manajer kita itu yang seagama dengan kita, biasanya kita sangat senang sekali gitu karena ya kita pasti akan dipromosikan kalau kita punya prestasi gitu ya, kalau kita cocok gitu ya. Jadi maksudnya gini guys, ini saya tuh susah menjelaskan ya. Kalau misalnya nih ada dua orang nih ya, katakanlah misalnya nih ya, gue beragama ABC misalnya, lalu ada dua orang nih yang berprestasi, ya nilainya sama-sama 10, sama-sama baik, sama-sama pintar. Ini beragama ABC, ini beragama DCA misalnya. Siapa yang gue pilih? Ya inilah yang beragama sama gue lah. Itu namanya bias seiman. Itu tanpa kita sadari guys. Makanya di Eropa nggak boleh bawa-bawa agama. Ini sebenarnya tujuannya. Ya berkali-kali saya mengatakan di ruang publik itu nggak boleh bawa-bawa agama. Karena ya menghindari hal-hal seperti ini. Bahkan di perusahaan sekalipun praktek seperti ini sudah terjadi. Ya, karena saya minoritas, kadang saya dikata-katain kafir, ya, dikata-katain masuk neraka. Bahkan saya dengar sendiri dari kuping saya sendiri. Ya, ketika saya tinggal di mes, ya, di lingkungan mayoritas, nggak semua seperti ya, di ya, nggak semua mayoritas seperti itu ya, nggak semua agama damai seperti itu ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, ya, saya dituduh kafir, ya, dituduh pokoknya macam-macam deh ya. Ketika mereka melakukan ritual ibadah, ya saya itu diolok-olok gitu ya. Ketika saya melakukan ritual ibadah, lu kepanasan nggak? Ada keluar jin nggak? Gitu. Saya tuh berkali-kali digituin. Ini pengalaman saya pribadi guys ya. Saya tidak mengatakan saya yang paling benar. Mungkin saja saya apes gitu ya, mungkin ya, mungkin. Tapi apesnya berkali-kali gitu ya. Di mes saya digituin, di tempat kerja juga digituin ya. Ya kemudian di lingkungan yang mayoritas beragama damai juga digituin gitu. Berarti itu artinya ada sentimen negatif gitu. Ada sentimen negatif terhadap umat Kristen di Konoha kalau saya perhatikan. Kita harus mengakui itu. Kalau kita nggak mengakui ini, nggak bakal selesai masalahnya. Karena gini, kalau nggak bahas ini, kita bisa perang saudara guys ya. Bukan berarti saya memicu perang saudara, tapi ya kalau seperti ini terus ya bayangkan ya. 73 orang dipecat dugaannya dari Kementerian Pertanian. Siapa coba yang nggak pilih kasih? Orang Kristen
untung mereka sabar, untung mereka mengasihi. Ya, kalau misalnya mereka berontak gitu, ya kalau mereka misalnya bikin negara baru gitu gimana? Kita mau ngomong apa coba? Misalnya nih ya, saya tidak nyuruh ya. Ya Ambon misalnya bikin negara baru, ya Papua bikin negara baru, ya kemudian orang-orang Batak bikin negara baru, ya kemudian orang-orang Bali bikin negara baru, Nonis bikin negara baru gitu. Apa nggak kacau negara kita? Yang mulai duluan bukan saya, ya orang yang memecat umat Kristen yang 73 orang itu, yang ada sentimen negatif itu. Jadi menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, apa yang dikatakan oleh seorang guru besar bernama Pak Bambang Suharto ini benar. Agama itu justru biang masalah, pemecah belah bangsa. Karena gini, coba sebutkan satu saja negara di dunia ini yang damai, tapi mereka religius. Nggak ada. Negara paling toleransi di dunia itu Kanada, Swedia, Finlandia, Norwegia, dan sebagainya. Apakah mereka peduli dengan agama? Enggak. Justru negara yang paling damai itu, yang paling toleransi itu adalah negara yang tidak peduli dengan agama. Itu artinya, ya bisa aja agama itu pemicu intoleransi. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa kalau nggak masuk ke agama gue, nggak bakal masuk surga. Ya, agama-agama samawi kan seperti itu kan. Intoleransi itu namanya. Ini bertentangan dengan Pancasila tanpa kita sadari. Ya nggak sih? Secara negatif sebenarnya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan bertentangan dengan kemanusiaan kan. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau misalnya nih ya, kita memecat 73 orang umat Kristen dari Kementerian Pertanian, apakah ini melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab? Jelas. Kalau misalnya mereka punya dalil ya, mereka punya dalil bahwa yang terbaik itulah agama saya, yang agama saya yang paling diridhoi gitu ya. Kalau nggak masuk ke agama gue merugi gitu misalnya, ya nanti akan dipertanyakan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya bawa dalil seperti ini, justru kan agama itu kan sumber daripada intoleransi kan tanpa kita sadari. Ini hanya orang yang berpikirnya itu sudah dewasa banget ya, baru mengerti apa yang saya katakan. Kalau masih tahap mabuk agama, masih di level hafalan ya. Jadi level dalam beragama itu kan levelnya itu berbeda-beda ya. Ya pertama level hafalan, kemudian level saling cap liberal, kemudian level debat agama di TikTok, kemudian level ini yang paling tinggi ya. Level menganggap bahwa ya agama itu kan keyakinan. Ya. Artinya gini, keyakinan kita itu kan belum tentu benar, belum tentu baik juga kan. Namanya kan keyakinan. Contoh misalnya ya, gue yakin misalnya nih, kalau gue yakin kalau minum ini orang sakit perut misalnya, lalu kita mengatakan, lo kamu ngomong gitu, itu kan keyakinan gue, kan asu itu namanya. Kalau misalnya nggak bisa dijelaskan secara sains, kan namanya keyakinan gitu. Jadi kalau gue minum misalnya seperti ini nih, ternyata perut gue nggak sakit, kan asu itu namanya. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kalau minum air ini haram misalnya ya. Ini contoh ya, contoh di Konoha bukan Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik maka akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi itu namanya keyakinan. Jadi kita kadang memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain. Misalnya nih ya, saya memaksakan, oh kalau makan ini ya kamu masuk neraka, ya kalau minum ini masuk neraka, oh kamu minum ini sakit perut. Ya kan keyakinan, ya belum tentu benar kan. Nah itu level tertinggi dalam beragama. Dan itu sudah dialami oleh orang-orang Eropa. Makanya orang Eropa itu nggak terlalu peduli dengan agama. Jadi kalau kita perhatikan negara yang paling tidak peduli dengan agama itu seperti Kanada, yang Norwegia, Finlandia, dan sebagainya. Mereka itu justru lebih damai, ya, lebih toleransi. Bayangkan, bukan negara yang beragama yang toleransi, tapi negara yang tidak peduli dengan agama. Jadi seperti yang dikatakan oleh guru besar bernama Pak Bambang Suharto, iya bisa aja agama itu pemecah belah bangsa kan. Ya karena ajaran agama itu bisa aja bertentangan dengan Pancasila kan. Kalau kita mengatakan bahwa hanya agama gue yang paling benar, agama lain sesat. Kalau kita mengatakan bahwa hanya ke agama gue yang masuk surga, itu kan bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya gini, di mana rasa kemanusiaan kita kalau kita mengatakan bahwa hanya kita yang masuk surga, ya agama lain nggak masuk surga gitu. Orang yang tidak beragama nggak masuk surga gitu. Padahal ya kalau kita gali lagi lebih dalam lagi, kalau saya ngomong seperti ini pasti bisa nanti dikata-katain
oh kamu itu antek-antek dajjal, kamu itu anak Den Aidit, kamu itu keturunan PKI, dasar PKI lu gitu. Saya tuh sering dikata-katain seperti itu. Jadi gini guys, kalau kita berpikir secara rasional, apakah surga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Apakah cuma sebatas keyakinan? Surga itu kan cuma sebatas keyakinan. Ya keyakinan itu bisa benar, bisa salah juga kan. Namanya keyakinan ya kan. Kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kalau mau bantah, bantah pakai data. Ya, saya bicara by data. Menurut data, lagi-lagi kita bicara by data. Data. Bahwa surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, itu artinya surga itu adalah keyakinan. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak percaya dengan surga. Bukan menggagalkan semangat Anda percaya dengan surga. Tapi ya kita harus mengupas tuntas gitu ya. Apa sih permasalahannya gitu. Kemudian ada sentimen-sentimen negatif terhadap Nasrani zaman dulu gitu ya. Jadi di Konoha itu ada agama damai yang mengatakan bahwa yang nggak semua tapi di sekolah Meronnya ada kisah-kisah gitu ya. Biasalah kisah-kisah masa lalu gitu ya di Timur Tengah. Ya berkonflik dengan Nasrani. Lalu konflik ini dituliskan di kitab suci agama tertentu di Konoha. Nah itu yang jadi permasalahan. Kalau misalnya kita berantem dengan orang, lalu kita tuliskan di kitab suci, ya berarti kita dendam terus kan? Secara tidak langsung kita mengajak ya pengikut kita untuk dendam terhadap kaum tertentu kan? Ya nggak sih? Harusnya kitab suci itu nggak boleh ayat-ayat perang, nggak boleh. Itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Ya kalau menganggap bahwa agama yang paling benar, kalau nggak melalui agama gue nggak masuk surga, surga juga kan cuma atas keyakinan doang. Ya belum tentu benar juga kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak video ini ya. Saya bukan oten. Ya. Saya benar-benar netral. Saya mengupas dari sudut pandang ilmiah. Saya tidak akan berpihak di video ini. Silahkan simpulkan sendiri. Menurut kalian gimana? Wah, gila. Luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini. Bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya. Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya. Ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.